Film ini dibuka dengan seorang detektif bernama Patrick Walker yang hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Di balik lencana yang masih ia kenakan tersimpan rahasia kelam yang terus menghantuinya. Rahasia itulah yang membuat Walker berusaha menebus setiap kesalahan tanpa menyadari bahwa sebuah kasus besar akan memaksanya menghadapi dosa yang selama ini ia sembunyikan. Sementara itu, mantan rekan Patrick yang masih bertugas sebagai polisi anti narkoba sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah truk yang dikendarai Mia bersama Charlie, Johnny, dan Wes. Mia terus memacu kendaraannya sambil berusaha melepaskan diri dari kepungan polisi yang semakin mendekat. Menyadari mereka hampir tersusul, salah satu rekannya yang berada dalam box segera melempar sebuah mesin cuci ke arah mobil polisi yang mengejar dari belakang. Mesin cuci itu menghantam tepat ke arah mobil yang dikendarai Cortez hingga kendaraan tersebut kehilangan kendali. Pengejaran pun terpaksa dihentikan. Vincent yang memimpin operasi langsung berlari menghampiri rekannya. Namun saat mesin cuci yang menimpa Cortez pecah, Vincent hanya bisa terdiam karena di dalamnya ternyata tersimpan tumpukan kokain. Ia pun segera meminta Jack untuk menghubungi tim medis, sementara dirinya berusaha menolong Cortez yang mengalami luka parah. Di sisi lain, Patrick terlihat memasuki sebuah toko mainan untuk membeli hadiah Natal bagi putrinya. Setelah mendapatkan mainan yang diinginkannya, Patrick langsung menghubungi mantan istrinya dan memohon agar diizinkan bertemu sang putri pada malam Natal. Tapi permintaan itu ditolak. Mantan istrinya menganggap semua pemberian Patrick berasal dari pekerjaan yang tidak benar, sehingga ia tidak ingin putrinya menerima apapun darinya. Meski terus berusaha membujuk, Patrick akhirnya menutup telepon dan berjalan menyusul rekan barunya bernama Ellie yang sedang menjalankan tugas mengamankan seorang pria. Sementara itu, Mia dan kelompoknya tiba di markas organisasi Triad. Mia dan Charlie turun dari mobil sementara Johnny dan Wes diminta menunggu di luar. Keduanya kemudian disambut oleh Ching, tangan kanan sekaligus paman dari bos Triad yang bernama Sui. Sesampainya di dalam, Mia menyerahkan hasil penjualan barang haram milik Sui yang sebelumnya mereka bawa menggunakan truk. Mia terpaksa menjalankan pekerjaan itu sebagai bentuk ganti rugi karena pernah mencuri mobil milik Sui. Tak lama kemudian, Sui mengusir Ching dari ruangan. Rupanya ia tidak suka sang paman ikut mengetahui urusan mereka. Ching pun memilih pergi tanpa banyak bicara. Di saat yang sama, sebuah mobil berhenti tidak jauh dari markas Triad. Seseorang di dalam mobil mengirim pesan singkat kepada Ching agar segera meninggalkan lokasi. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Ching langsung menjauh dari gedung itu. Kejanggalan tersebut juga disadari oleh Wes yang masih menunggu di dalam mobil. Ia segera menghubungi Mia dan memintanya secepat mungkin keluar dari sana. Namun peringatan itu datang terlambat. Ellie dan Patrick yang berpatroli tiba-tiba mendapat informasi penyerangan yang dialami Sui. Mereka berdua secepatnya menuju lokasi. Setibanya di sana, Patrick melihat begitu banyak orang yang tewas. Dengan kemampuan investigasinya, ia berusaha menganalisa kejadian seolah-olah dirinya ada di sana saat penyerangan terjadi. Usai membayangkan peristiwa tersebut, Patrick diberitahu polisi lain tentang keadaan Cortez yang koma. Patrick pun berjanji akan menjenguknya nanti. Kemudian ia diberitahu oleh Ellie tentang rekaman Charlie bersama Mia. Ellie menduga keduanya adalah pelaku, tapi Patrick membantah karena senjata yang digunakan bukan pistol yang dipegang Charlie, melainkan senapan serbu. Patrick yang mengenali Charlie buru-buru meminta izin pergi. Rupanya ia berniat menemui seseorang. Welcome. Good job. Pria yang ia temui ternyata ayah Charlie yang bernama Lauren Bedford, seorang konglomerat yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota. Tanpa banyak basa-basi, Patrick memperlihatkan rekaman CCTV yang menampilkan Charlie berada di lokasi pembantaian. I just came from a crime scene, babe.
Seketika wajah Lauren berubah tegang. Ia sadar jika rekaman itu sampai tersebar, bukan hanya karir politiknya yang hancur, tetapi putranya juga akan menjadi buronan triad. Lauren pun meminta Patrick menemukan Charlie, namun Patrick tidak langsung mengiyakan karena tahu Lauren masih menyimpan semua rahasia dirinya saat menjadi polisi anti narkotika. My son we talking about. Setelah terdiam beberapa saat, Patrick akhirnya menerima permintaan itu, tetapi dengan satu syarat, yaitu menutup rapat-rapat masa lalunya. Tanpa ragu, Lauren pun menyetujui syarat tersebut. You heard me. Get him back. And I never see your fucking face again. Di sisi lain, kematian Sui akhirnya sampai di telinga ibunya yang dikenal sebagai Mother, pemimpin tertinggi organisasi Triad. Tanpa menunggu lama, ia langsung menemui Ching yang diketahui berada di markas sesaat sebelum penyerangan terjadi. Belum sempat Ching memberikan penjelasan, Mother lebih dulu menembak mati para pengawal di sekelilingnya sebagai bentuk peringatan. Dengan pistol yang mengarah di kepala Ching, Mother menuntut jawaban tentang siapa pembunuh putranya. Demi menyelamatkan diri, Ching berjanji akan menemukan pelaku sebelum Sui dimakamkan. Sementara itu, Patrick memilih menemui satu-satunya anak buah Sui yang selamat dari pembantaian. Pria itu hampir saja kabur, tapi beruntung Patrick berhasil menangkapnya dan menginterogasinya. Dalam pengakuannya, pria itu mengatakan Charlie dan Mia memang berada di markas malam itu, tetapi keduanya bukan pelaku penembakan. Orang yang memantai Sui adalah 3 pria bertopeng yang datang membawa senapan serbu. Setelah itu, Patrick pun meninggalkan lokasi tersebut. Naasnya, pria yang memberi informasi segera dihabisi oleh sang dokter karena tidak ingin kedoknya sebagai informan Patrick terungkap. Siang harinya, Patrick memutuskan menjenguk Cortez di rumah sakit. Di sana, ia bertemu Vincent Hayes dan Jack di lobi rumah sakit. Pertemuan itu berlangsung singkat, tetapi tatapan mereka sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan di antara mereka tidak lagi seperti dulu. Vincent bahkan mulai curiga kalau Patrick sedang berusaha melindungi Charlie, tetapi Patrick tidak peduli dan langsung pamit untuk menjenguk Cortez. Nancy. Hey. Sesampainya di ruang Cortez, Patrick disambut istri rekannya, di mana wanita itu mengatakan bahwa Cortez sering mengigau dan menyebut-nyebut nama Patrick seperti ada trauma yang dialami suaminya. Ucapan itu justru membuat Patrick kembali teringat pada masa lalu yang selama ini berusaha ia lupakan. Ternyata Patrick pernah menjadi bagian dari unit anti narkoba bersama Vincent Hayes, Jack, dan Cortez. Namun di balik seragam yang mereka kenakan, kelompok itu diam-diam bekerja untuk Lauren dengan merampas barang bukti narkoba sebelum sempat disita sebagai barang bukti. Semuanya berubah ketika aksi mereka dipergoki seorang polisi. Tanpa ragu, Vincent menembak mati polisi tersebut demi menutup kejahatan mereka. Sejak malam itu, Patrick memilih pindah dari divisi lain karena tidak ingin terus terlibat dalam pekerjaan kotor mereka. Di sisi lain, Mia dan Charlie menemui Raul, paman Mia yang selama ini sering membantu mereka keluar dari masalah. Menyadari keadaan semakin berbahaya, Raul setuju membuatkan paspor palsu agar keduanya bisa meninggalkan kota secepat mungkin. Namun sebelum berpisah, Raul mengingatkan agar Mia tidak menghubunginya lagi sampai ia sendiri yang memberi kabar. Sementara itu, Patrick kembali ke kantor polisi, di mana Ellie menunjukkan potongan topeng yang ditemukan di lokasi pembantaian kepadanya. Belum sempat penyelidikan berkembang, atasan Patrick tiba-tiba muncul dan mencabutnya dari kasus tersebut. Ia dianggap merahasiakan identitas Charlie yang ia ketahui. Tanpa bisa membantah, Patrick pun menerima putusan. Sebelum pergi, ia meminta Ellie mengatakan informasi keberadaan Mia, dan Ellie pun memberitahu bahwa dirinya berhasil melacak keberadaan Mia di bengkel rongsokan milik Raul. Di sisi lain, Lauren yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba disergap sekelompok pria bersenjata yang mengendarai sepeda motor. Tanpa banyak bicara, mereka langsung memberondong mobil pengawal hingga satu persatu pun tumbang. Dalam hitungan detik, Lauren berhasil diculik hidup-hidup.
Sementara itu, Patrick langsung mendatangi Raul, pamannya Mia. Awalnya Raul menolak memberikan informasi apapun, namun setelah Patrick meyakinkannya bahwa ia ingin menyelamatkan Mia dan Charlie, Raul akhirnya menyerahkan ponselnya agar Patrick bisa menghubungi keponakannya. Sebelum berpisah, Raul meminta Patrick menganggap pertemuan mereka tidak pernah terjadi dan berpura-pura menangkap Raul di depan polisi yang datang. Gun! Hold him the fuck down! Fucking gun, asshole! I know, right? Fuck! Sementara itu, Mother terus menekan Ching agar menjelaskan siapa dalang di balik kematian Sui. Di tengah interogasi, Wes tiba-tiba muncul dan menegaskan bahwa mereka bukan pelaku. Menurut pengakuannya, serbuan tiba-tiba datang ke markas, tetapi Mother tidak mempedulikan penjelasan tersebut. Baginya, menemukan Mia dan Charlie jauh lebih penting daripada mencari kebenaran. Ia pun memerintahkan anak buahnya mengeksekusi Wes. Merasa nyawanya terancam, Wes akhirnya menyerah dan mengaku bisa membawa mereka kepada Mia dan Charlie. Tanpa membuang waktu, Mother langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk bergerak. 보잘세고만 해빈. Di tempat lain, Patrick mengirim pesan kepada Mia menggunakan ponsel Raul. Ia meminta Mia menemuinya di sebuah klub malam dengan alasan ingin menyerahkan paspor untuk dirinya dan Charlie. Tanpa mengetahui bahwa banyak pihak juga sedang memburunya, Mia memutuskan datang sendiri. Keputusan itulah yang tanpa disadarinya akan menyeret semua orang ke dalam kekacauan yang lebih besar. Sesampainya di klub malam, Patrick hanya mendapati Mia datang seorang diri. Rupanya Charlie sengaja bersembunyi di tempat lain karena mereka belum sepenuhnya percaya kepada Patrick. Patrick kemudian menjelaskan bahwa dirinya diutus Lauren untuk membawa Charlie pergi sebelum polisi maupun Triad berhasil menemukannya. Namun Mia masih ragu dan memilih menjaga jarak. Di tengah percakapan itu, perhatian Mia tiba-tiba tertuju ke arah pintu masuk klub. Ia baru saja mengenali 3 pria yang menyerbu markas Triad malam sebelumnya. Patrick pun ikut menoleh. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui ketiga pria itu ternyata adalah Vincent Hayes dan Jack, mantan rekan yang pernah bekerja bersamanya di unit anti narkotika. Saat itulah Patrick akhirnya menyadari bahwa orang-orang yang selama ini diburunya ternyata jauh lebih dekat dari yang ia kira. Belum sempat mereka bertindak, puluhan anggota Triad juga mulai memasuki klub dari berbagai arah. Tanpa banyak bicara, suasana yang semula dipenuhi dentuman musik seketika berubah menjadi medan pertempuran. Ia mengambil pisau anak buah Mother yang tewas lalu melancarkan serangan. Sementara Patrick terus mencoba melindungi Mia. Akan tetapi ia malah dihajar oleh satu rekannya dan anggota Triad. Sedangkan Vincent dan salah satu rekannya sibuk melawan anggota Triad yang lain. Mia hampir saja tertangkap, namun Patrick berhasil melindunginya. Pertarungan pun terus berlanjut sampai anggota Triad mulai berkurang. Akan tetapi siapa yang menduga gerombolan Triad yang lebih banyak justru berdatangan hingga baku hantam pun kembali memanas. Tak lama berselang, Charlie akhirnya muncul bersama Raul dan Johnny. Mereka datang setelah khawatir Mia tak kunjung kembali. Melihat keadaan semakin tidak terkendali, Patrick segera meminta Charlie ikut bersamanya. Ia meyakinkan bahwa Lauren mengutusnya untuk membawa Charlie ke tempat yang aman. Charlie akhirnya percaya, namun sebelum mereka sempat keluar dari klub, puluhan anggota Triad kembali berdatangan dan menutup hampir seluruh akses keluar. Baku tembak pun kembali pecah. Di tengah upaya melindungi Charlie, Johnny terkena rentetan peluru hingga roboh. Kondisinya yang sudah terlalu parah membuat Mia dan yang lainnya tidak memiliki pilihan selain meninggalkannya demi menyelamatkan diri. Menyadari mereka semakin terdesak, Raul mengambil keputusan nekat. Ia menahan pintu masuk seorang diri untuk memperlambat kejaran Triad. Sementara Patrick membawa Mia dan Charlie menuju pintu belakang klub.
Setelah berhasil keluar dari klub, ketiganya langsung masuk ke dalam sebuah mobil. Namun pelarian mereka belum berakhir. Puluhan anggota triad sudah menunggu di luar dan kembali melepaskan tembakan ke arah mereka. Patrick pun langsung menginjak pedal gas, menerobos kepungan sambil terus menghindari rentetan peluru yang datang dari segala arah. Berhasil lolos dari maut, Patrick segera menghubungi Ellie. Ia mengungkapkan fakta yang disembunyikannya. Menurutnya, Vincent, Jack, dan Hayes sejak awal bukan mengejar truk untuk menangkapnya dan kelompoknya, melainkan ingin merebut pokok kain yang mereka bawa. Patrick juga menjelaskan bahwa ketiganya bekerja sama dengan Ching. Menyadari Cortez kemungkinan mengetahui sesuatu tentang masa lalu mereka, Patrick segera meminta Ellie pergi ke rumah sakit untuk memastikan keadaannya. Namun tanpa disadari, Ching ternyata sudah lebih dulu bergerak ke sana. Where are you taking me? Selagi Ellie bergegas menuju rumah sakit, Ching lebih dulu tiba di sana. Sambil menghubungi Vincent, ia meluapkan kemarahannya karena rencana mereka mulai berantakan dan Charlie masih belum berhasil disingkirkan. Merasa Vincent gagal menyelesaikan pekerjaannya, Ching memutuskan mengambil tindakan sendiri. Ia langsung memasuki ruang perawatan Cortez dan menembaknya hingga tewas. Tak berhenti sampai di situ, Ching juga berusaha membungkam satu-satunya saksi yang ada di ruangan tersebut, yaitu istri Cortez. Beruntung Ellie datang tepat waktu dan langsung terlibat baku tembak dengan Ching. Ching kemudian melarikan diri menuju tangga darurat. Setelah baku tembak singkat, Ellie akhirnya berhasil melumpuhkan dan menangkapnya hidup-hidup. Di sisi lain, Patrick membawa Mia dan Charlie menuju sebuah kabin tua di pinggir hutan. Ia memilih tempat itu sebagai persembunyian sementara karena merasa lokasi tersebut cukup aman dari kejaran polisi maupun triad. Sesampainya di sana, Patrick segera menghubungi Lauren untuk memberitahu bahwa Charlie telah ditemukan. Namun tanpa ia sadari, telepon itu justru diangkat oleh Mother. Barulah Patrick menyadari bahwa Lauren telah jatuh ke tangan Mother. Tanpa sengaja, ia juga telah membocorkan lokasi persembunyian mereka. Mendapatkan informasi itu, Mother segera memimpin anak buahnya menuju kabin tempat Patrick, Mia, dan Charlie bersembunyi. Di sisi lain, Ellie memanfaatkan Ching untuk memancing Vincent dan Jack keluar dari persembunyiannya. Rencananya pun berhasil. Tak lama kemudian, keduanya muncul dan langsung berhadapan dengan Ellie dalam situasi yang menegangkan. Sementara itu, rombongan triad akhirnya tiba di kabin. Menyadari mereka telah dikepung, Patrick segera membagikan senjata kepada Mia dan Charlie. Ia tahu kali ini tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Tak lama berselang, hujan peluru langsung menghantam kabin dari segala arah. Patrick bersama Mia dan Charlie membalas serangan sambil bertahan di dalam rumah. Meski jumlah mereka jauh lebih sedikit, ketiganya berhasil memukul mundur gelombang pertama pasukan triad. Namun serangan belum berakhir. Semakin lama, jumlah anggota triad juga semakin bertambah hingga mereka berhasil menerobos masuk dalam kabin. Di tengah kekacauan itu, Mia akhirnya berhasil ditangkap dan disusul oleh Charlie yang ikut dilumpuhkan saat berusaha memberikan perlawanan. Di saat Mia dan Charlie dibawa keluar, Patrick dihadang pembunuh bayaran andalan Mother. Duel sengit pun tak terhindarkan. Patrick beberapa kali dibuat kewalahan hingga tubuhnya menghantam tiang penyangga dan merobohkan sebagian kabin. Namun saat lawannya lengah, Patrick mengambil tombak kecil yang tergeletak di dekatnya, lalu menusuknya tepat ke leher sang pembunuh hingga tewas. Sementara itu, Mother memaksa Lauren menembak Mia sebagai balasan atas kematian Sui. Namun Charlie langsung berdiri di depan Mia untuk melindunginya. Di saat yang sama, Ellie tiba sambil membawa Ching, Vincent, dan Jack.
Ellie kemudian membongkar bahwa dalang pembunuhan Sui sebenarnya adalah Ching yang bekerja sama dengan Vincent dan Jack demi merebut kekuasaan dalam organisasi Triad. Belum sempat Mother bereaksi, Jack tiba-tiba merebut senjata Ellie hingga baku tembak kembali pecah. Lauren terkena tembakan saat berusaha melindungi Charlie, sementara Ching memanfaatkan kekacauan untuk menembak Mother sebelum akhirnya ia sendiri tewas dihujani peluru. Di sisi lain, Patrick mengejar Vincent yang mencoba melarikan diri membawa kokain. Setelah baku tembak singkat, Patrick akhirnya berhasil menembak mati mantan rekannya itu. Sementara Charlie datang tepat waktu untuk menembak Jack dan menyelamatkan Ellie. Setelah semuanya berakhir, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat. Tak lama kemudian, Patrick meminta Ellie menangkapnya. Ia mengaku selama ini pernah menjadi bagian dari polisi korup dan merasa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Namun Ellie menolak. Menurutnya, Patrick telah menebus kesalahannya dengan membongkar konspirasi tersebut dan menyelamatkan banyak nyawa. Satu hal yang jelas, konspirasi yang selama ini tersembunyi di balik rencana kepolisian akhirnya berhasil terungkap.